فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir mengenai hadis maqlub, hadis yang terbalik. Dalam artian semula hadis itu sempurna, namun terkadang ada dalam ilmu mustalah dikenal dengan hadis maqlub. Cuman nanti kalau seandainya terbaliknya itu tidak sampai merusak makna hadis itu tidak masalah. Tapi kalau sampai merusak maka tidak dibenarkan. Kita harus mengambil yang mahfuz dalam arti yang terjaga dan juga yang barakallahu fikum riwayat yang sahihah. Seperti hadis yang sudah kita lewati, hadis mengenai 7 orang yang mendapatkan naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dalam riwayat disebutkan wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, terbalik itu. Ya, riwayat yang sahihah barakallahu fikum hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Ya, hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Nah, dalam riwayat lain terbalik. Hingga tangan kanannya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Paham ya? Namun yang mahfuz, yang terjaga dan yang benar riwayat yang tadi itu, yang hingga hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Nah, seperti itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-qismu tsani, pembagian yang kedua. Yang pertama kemarin barakallahu fikum sudah kita jelaskan. Sekarang yang kedua, wa huwa ma dzakara al-mu'allif biqauli wa qalbu isnadil matni qismu. Dan terbaliknya sanad untuk matan itu juga pembagian tersendiri. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Wa ya'ni an yuqliba isnadal matni li matn akhar. Maksudnya adalah seorang perawi memindahkan sanad sebuah matan ke matan yang lain. Jadi ada matan, ada sanad. Sanadnya ini bukan milik matan yang lain namun malah dibawa kepada matan yang lain. Atau sekarang gini misalkan, ada barakallahu fikum sanad dan matan A. Kemudian ada B juga. Nah, sanad yang untuk matan A ini dipakai untuk sanad untuk matan B itu loh. Itu berarti namanya maqlub. Paham ya? Nah, terkadang enggak cocok. Bagaimana ini? Hadisnya sahih tapi sanadnya kok beda. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, misalnya contohnya, rajulun rawa hadisan. Seorang meriwayatkan sebuah hadis min tariqi Zaid, dari jalurnya Zaid. An Amrin, dari Amr. An Khalidin, dari Khalid. Jadi, seorang perawi ini meriwayatkan hadis dari jalurnya Zaid, dari Amr, dari Khalid. Wa hadisan akhar, dan juga meriwayatkan hadis yang lain. Dia perawi itu juga meriwayatkan hadis yang lain min tariqi Bakrin, dari jalurnya Bakr. An Sa'din, dari Sa'ad. An Hatim, dari Hatim. Faja'ala al-isnad ats-tsani li hadits awal. Akhirnya perawi ini tadi kan punya 2 hadis berarti. Dia menjadikan sanad yang kedua untuk sanad yang pertama. Enggak tepat kan? Seharusnya sanad yang pertama yang pertama. Sanad yang kedua untuk matan yang kedua, tapi tidak. Sanad yang untuk matan yang kedua dijadikan sanad untuk matan yang pertama. Nah, itu yang barakallahu fiikum dikatakan maqlub. Tertukar istilahnya atau terbalik gitu. Nah, kita lihat di sini, wa ja'ala al-isnad al-awwal lil hadits tsani. Akhirnya dia menjadikan sanad yang pertama untuk hadis yang kedua. Fa hadza yusamma qalba isnadil matni. Ini yang dikenal dengan apa? Terbaliknya atau tertukarnya sanad matan. Wal ghalib, kebanyakannya annahu yaqau amadan lil ikhtibar. Tapi seringnya dibolak-balikkan sanad ini, seringnya itu terjadi dikarenakan apa? Kesengajaan dalam rangka untuk menguji. Paham ya? Dalam rangka untuk menguji atau istilahnya mengetes lah. Ai li ajli an yukhtabar al-muhaddits, yaitu dalam rangka muhaddis itu diuji. Nah, sebagaimana kisahnya akan kita baca ini, kisahnya Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad, ke Irak.
Kita lihat sini. Kama sana'a ahlul Baghdad ma'al Bukhari. Sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Baghdad kepada Imam Bukhari. Wa dzalika lamma 'alimu annahu qadimun 'alaihim, yang mana tragedi tersebut terjadi ketika mereka mengetahui bahwasannya Imam Bukhari akan datang kepada mereka. Jadi waktu itu kabarnya tersebar Imam Bukhari akan datang ke Baghdad. Akhirnya istama'u minal Iraq wa mahaulah. Akhirnya orang-orang dari penduduk Irak dan sekitarnya berkumpul. Wa qalu, mereka mengatakan nuridu an nakhtabira hadzal rajul. Kita ingin menguji lelaki ini, maksudnya menguji Imam Bukhari. Fa wada'u lahu 100 haditsin wa wada'u likulli haditsin isnadan ghaira isnadihi. Perhatikan ini. Akhirnya mereka meletakkan disediakan atau meletakkan 100 hadis untuk Imam Bukhari nanti, dan mereka meletakkan setiap hadis itu sanad yang bukan sanadnya. Jadi bolak-balik itu ya, 100 hadis sanadnya sudah ditukar-tukar, paham ya? 100 hadis sanadnya sudah dibolak-balik itu. Naam. Wa qalabul asanid, mereka saling menukarkan sanadnya, ditukar. Mereka saling membalikkan sanadnya. Jadi sanad-sanadnya sudah enggak asli lagi itu ya. Dibolak-balik, ditukar semuanya 100 hadis tadi. Liyaktabirul Bukhari, dalam rangka mereka untuk menguji Imam Bukhari. Wa qalu, mereka mengatakan kullu wahidin minkum indahu 10 hadis yas'aluhu anha. Mereka mengatakan masing-masing di antara kalian nanti harus memiliki 10 hadis yang akan barakallahu fikum, yang akan dia tanyakan kepada Imam Bukhari nanti. Wa wada'u 10 rijalin huffaz aqwiya. Akhirnya mereka Akhirnya mereka meletakkan 10 lelaki atau 10 orang para penghafal hadis, dan juga kuat mereka hafalannya. 10 orang dari istilahnya sudah siapkan 10 orang. Setiap orang berarti berapa? 10. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum apa yang terjadi. Falamma ja'a al-Bukhari rahmatullahi alaihi, ketika Bukhari datang, wastama'an nas, dan manusia sudah berkumpul, bada'u yasuqun al-asanida kullaha hatta intahau minha. Akhirnya mereka memulai membacakan sanad-sanad seluruhnya, 100 tadi itu. Ya, satu orang 10 hadis dibolak-balik sanadnya hingga selesai. Hingga mereka semuanya selesai. Wa kanu kullama saqu isnadan wa ma'ahul matan qala al-Bukhari la a'rifuhu. Nah ini cerdasnya Imam Bukhari di sini. Nah, barakallahu fikum, orang enggak tahu gitu loh. Dan waktu itu barakallahu fikum, setiap kali mereka membacakan sanadnya bersama matanya, Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu hadis ini, atau aku enggak kenal hadis ini. Nah, orang anggapannya, katanya imam, kok enggak tahu. Padahal Imam Bukhari enggak tahu kalau hadis sanadnya seperti itu loh. Maksudnya itu hadis yang salah itu loh. Nanti kita lihat. Naam. Qala al-Bukhari la a'rifu, aku enggak tahu. Hatta atammuha kullaha, hingga mereka menyempurnakan semuanya. 100 hadis tadi yang dibulak-balik dengan sanadnya tadi itu, barakallahu fikum, yang ditukar-tukar sanadnya tadi. Fal 'amatu minan nas, akhirnya orang-orang awam dari kalangan manusia yang tidak tahu, qalu, mereka mengatakan hadzal rajul la ya'rifu syai'an. Ternyata lelaki ini Imam Bukhari enggak tahu apa-apa kalau dikatakan muhaddis. Apa belum maksudnya ini? Naam. Yu'ridu 'alaihi 100 haditsin wa huwa yaqul la a'rifuhu. Naam, yu'radu 'alaihi 100 haditsin wa huwa yaqul la ya'rifuhu. Dipaparkan, dihadapkan 100 hadis di hadapannya, tapi dia malah mengatakan aku enggak tahu. Yakni la a'rif hadas sanad li hadzal hadis. Maksudnya apa maksudnya Imam Bukhari itu? Maksudnya aku tidak kenal, tidak tahu sanad ini untuk hadis yang ini. Taunya itu seperti ini itu, paham ya maksudnya? Taunya enggak seperti ini, taunya yang seperti ini. Jadi nanti malah justru mereka akan tercengang semuanya karena kehebatan Imam Bukhari. Kita lihat sini. Summa qala rahimahullah ba'da dzalik wasaqa kull haditsin bi isnadihi sahih. Kemudian Imam Bukhari berdiri. Summa qama rahimahullah, Imam Bukhari berdiri. Setelah itu beliau justru menyebutkan setiap hadis serta dengan sanad yang benar. Hadis yang keliru tadi sudah diulangi lagi, dibenarkan sekalian. Masya Allah. Hatta intaha minal mi'ah kullaha, hingga selesai sampai 100 semuanya. Fa'arafu, akhirnya mereka barulah tahu anna rajula ayatun min ayatillah fil hifdz fa'aqarru wa ad'anuhu wa ad'anu lah. Akhirnya mereka semuanya menyadari dan tahu bahwasanya
Imam Bukhari ini termasuk tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hafalan, dan akhirnya mereka mengakui dan mereka pun juga merendahkan diri dalam artian mereka tunduk bersama Imam Bukhari, tunduk dengan Imam Bukhari tersebut, menghormati istilahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena beliau jangan ditanya ya, beliau tuh dikenal dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Disebutkan dalam terjemahnya itu beliau mengatakan ahfadzu mi'ata haditsin sahihin, mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'ata alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Bayangkan Imam Bukhari Jabalul Hifdz. Nah, jadi di dalam Sahih Bukhari itu sendiri aja belum semuanya. Paham ya? Itu belum ada 100.000 itu kan? Nah, dalam Sahih Bukhari itu belum semuanya. Nah, barakallahu fikum. Itu saja sudah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan menghafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Bayangkan itu. Imam Bukhari digelari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Oleh karena itu sampai-sampai para ulama mengatakan apa? Walaulal Bukhari nam maja'a musliman wala rah. Kalau seandainya bukan Imam Bukhari, ini saya Imam Muslim itu enggak datang. Enggak juga apa? Enggak juga pergi, dalam artian tuh Imam Muslim itu enggak muncul itu loh. Yaitu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Imam Muslim adalah muridnya. Imam Muslim murid daripada Imam Al-Bukhari. Cuman waktu itu sempat tidak barakallahu fikum duduk di majelis Imam Bukhari karena adanya fitnah bi khalqil Quran. Imam Bukhari pernah dituduh sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuduhan tersebut pun sampai apa? Menimbulkan keributan. Nah, dituduh Imam Bukhari mengatakan perbuatan hamba itu bukan makhluk. Akhirnya Imam Muslim lari. Lari bukan maknanya membenci Imam Bukhari, karena dalam rangka agar tidak istilahnya timbul fitnah itu ya. Imam Muslim lari berguru dengan barakallahu fikum Ishaq bin Rahawayh Az-Zuhli. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu setelah berguru lama, akhirnya Imam Bukhari pun tetap menyampaikan sesuai dengan apa yang ada pada diri beliau, dan akhirnya beliau mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad dalam bentuk bantahan untuk orang-orang yang menuduh beliau itu loh. Beliau mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kalau tidak salah dan cetak kitabnya. Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Karena tuduhan saja. Oleh karena itu kalau untuk mensaksikan dalam Sahih Muslim, pernah enggak Imam Muslim menukilkan qala Imam Bukhari? Enggak pernah. Dan Sahih Muslim enggak pernah Imam Muslim qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, enggak pernah. Kalau dia gurunya bilang Az-Zuhli, ya kan, Ishaq bin Rahawayh itu yang menukilkan. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Karena memang fitnah seperti itu keadaannya. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum, fa hadza nusammihi qalba isnadil matni. Ini yang seperti ini kami menamakannya dengan apa? Terbaliknya atau tertukarnya sanad matan. Yakni anturakiba isnada matnin ala matn akhar, yaitu engkau itu menggabungkan, menyusun sanad matan untuk matan yang lain gitu loh. Paham ya? Aslinya sanadnya itu bukan untuk matan itu, namanya dipakai untuk matan itu. Paham belum maksudnya nih? Jadi bukan sanadnya yang asli itu. Wal ghalib annahu la yaqa' illa al-ikhtibar. Seringnya ini enggak terjadi kecuali dalam rangka apa? Ikhtibar, untuk mengetes atau menguji saja. Kalau untuk masalah sanad ini ya. Tapi kalau dalam hadis seringnya yang pertama kemarin yang dikenal dengan barakallahu fikum, pembagian pertama kemarin itu apa? Itu terjadinya seringnya karena tidak kuatnya hafalan seorang perawi. Paham ya? Sehingga perawi ini membawa hadis tertukar lafadznya, bukan sanadnya ya, lafadznya. Yang kemarin yang contoh yang paling nampak itu tadi. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tawfiq yaminuh, tertukar dengan apa? Hatta la ta'lam yaminuhu ma tawfiq shimaluh, itu maklub. Dan yang seperti itu tadi termasuk pembagian hadis dhaif ya. Yang pertama tadi itu. Kalau yang kedua ini kalau sengaja pun juga keliru. Yang kedua ini yang diubah matannya, sanadnya untuk matan yang lain misalnya. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa qad yaqa'u ghasyan atau ghisyan, dan sungguh terjadi dalam bentuk ghisyan, itu penipuan. Bihaitsu yuridu ar-rajul an yurawwij al-hadits, yaitu dari sisi seseorang ingin yurawwij al-hadits, mencampur adukkan hadis, lakin yakunu isnaduhu saqitan. Akan tapi barakallahu fikum, ternyata hadis tersebut sanadnya apa? Saqitan. Maksudnya saqitan bagaimana? Perawinya semuanya itu lemah. Paham ya? Jadi dia nemu matan hadis, dilihat ternyata dicek perawinya lemah. Nah, perawi dibuang semua, diganti sanad yang bagus itu loh. Maksudnya ya, diganti sanad yang bagus, akhirnya nampak bagus kan?
padahal bukan sanadnya. Ayo kita lihat sini. Ya'ni kulluhum du'afa masalan, yaitu seluruhnya para perawi itu lemah. Fayati bi isnad haditsin sahih. Akhirnya dia mendatangkan sanad hadis sahih. Wa yuraqibuhu alaihi, akhirnya dia menyusun menggabungkan dengan matan tadi itu. Fa huwa naw'un min at-tadlis, ini juga termasuk salah satu jenis tadlis, penyamaran, pengkaburan. Lakinnahu bi tariqin akhar, tapi dengan cara yang lain. Dan enggak boleh ya tadlis seperti ini, enggak boleh, karena sebagaimana para ulama menyebutkan at-tadlis akhul kadzib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalam artian membuat pengkaburan atau penyamaran seperti ini termasuk saudara daripada kedustaan. Karena orang tersamarkan kan, matanya bagus, benar, tapi ternyata kok sanadnya kok bukan miliknya, gitu istilahnya. Nah, ketika orang enggak paham kan, sanadnya bagus semuanya, siqah semuanya, tapi padahal sanadnya bukan untuk milik matan itu. Sanad, nah barakallahu fikum, hadis yang lain seperti itu. Jadi oleh karena itu hadisnya yang datang dari perawi mudallis tidak terima sampai dia yusarrih dengan tasrih, menyebutkan dalam yang lain, tempat yang lain dia mengatakan sami'tu. Paham ya? Jadi kalau tadlis seperti itu keadaannya. Karena tadlis terbagi menjadi berapa kemarin? 2. Tadlis syuyukh sama tadlis at-tasmiyah. Nah, kalau tadlis at-tasmiyah itu yang parah dan bahaya. Karena gurunya itu dikhawatirkan ketahuan gurunya kan gurunya lemah. Karena dikhawatirkan nanti kalau disebutkan justru akan merusak apa? Keindahan hadisnya itu, akhirnya gurunya dihilangkan. Haddatsana fulan langsung itu. Jadi gurunya yang dia ngambil itu malah enggak sebutkan itu loh. Itu namanya tadlis tasmiyah. Kalau tadlis syuyukh, barakallahu fikum, itu nanti barakallahu fikum hafizakumullah, namanya itu misalnya namanya Muhammad, tapi karena ketahuan dia lemah diganti dengan kunyahnya. Oh, haddatsana Abu Abdullah. Abu Abdullah siapa ini? Orang bingung kan ini? Haddatsana Abu Abdullah siapa? Padahal Abu Abdullah tersebut Muhammad misalkan. Maksudnya itu ya. Nah, seperti itu. Sudah kita lewati semuanya. Intinya hadisnya yang datang dari orang mudallis tidak diterima hatta yusarrih, hatta yusarrih, hingga dia itu terang-terangan menyebutkan dalam tempat yang lain dengan lafaz sami'tu dan misalnya. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa hunaka qismun akhar wa huwa qalbul matn. Di sana ada pembagian yang lain, terbalik juga, namun yang terbalik itu matanya. Wa hadzal ladzi ya'tani bihil fuqaha, dan inilah yang ahli fikih mereka perhatian penuh dengannya. Wa amma qalbul isnad fa ya'tani bihil muhadditsun. Adapun masalah terbalik-baliknya sanad itu yang paling fokus dan juga perhatian penuh adalah muhadditsun, karena mereka memang pakarnya, ahli hadis pakarnya. Kalau fuqaha itu kan biasanya istinbat, mengambil hukum dari hadis saja. Jadi tidak setiap orang faqih itu muhaddis, tapi setiap muhaddis biasanya faqih. Paham ya? Jadi kadang kalau kita jumpai dalam kitab-kitab fikih itu kan banyak hadis dhaif dipakai kan? Karena tidak setiap orang faqih itu muhaddis, tapi setiap muhaddis faqih. Karena muhaddis sebelum dia menyampaikan atau istinbat, dicek dulu dalilnya sahih atau enggak. Paham ya? Tapi kalau ahli fikih, fuqaha, yang intinya hadisnya kok bersangkutan dengan perkaranya sebutkan kadang tanpa melihat itu sahih atau tidak. Paham belum? Nah, jadi barakallahu fiikum, kullu muhadditsin faqihun wa laysa kullu faqihin muhadditsa. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fiikum, li'annahum yanzuruna ila sanad hal huwa sahih, ya kan? Karena muhaddis itu dia melihat, memperhatikan sanadnya. Apakah sanadnya sahih ataukah tidak? Wa hal yasihu bihi ahli hadis am la? Apakah diperbolehkan barakallahu fiikum atau hadis tersebut atau sanad tersebut akan menjadi membuat hadis itu sahih ataukah tidak? Jadi yang dilihat dua perkara. Sanadnya itu benar enggak? Nah, wa hal yasihu bihi al hadis am la? Sanad tersebut kalau seandainya ada dalam hadis itu hadisnya sahih atau tidak? Seperti itu. Karena barakallahu fikum, banyak ya di sana pemalsuan hadis atau hadis yang lemah dan semisalnya, itu pun dicek lagi sama hadis nanti. Hadisnya lemahnya kayak apa dulu? Dhaifnya kayak apa? Karena dhaif itu enggak semua dhaif ditolak enggak? Dhaif yang mana dulu? Hukum asalnya semua dhaif ditolak ya. Tapi dhaif yang mana? Kan ada dhaif munjabir sama ghair munjabir. Hadisnya lemah, kalau lemahnya parah, sangat lemah, itu enggak bisa lagi ditopang lah udah. Enggak bisa lagi dikumpulkan dengan jalan-jalannya. Tapi kalau hadisnya adalah dhaifun munjabir namanya, dhaif tingkatnya lemah, dalam artinya lemahnya itu masih ringan, itu nanti dikumpulkan berbagai macam jalurnya. Barakallahu fikum, hadis-hadis yang lain dikumpulkan satu, akhirnya nanti naik tingkatannya menjadi hasan li ghairi. Paham ya? Tapi syaratnya dhaifun munjabir. Lemahnya tidak parah. Tapi kalau
syadid dha'af misalkan, lemah sekali, atau dhaifun jiddan, udah enggak bisa lagi. Apa itu maksudnya ya? Tapi kalau dhaif yang biasa, dalam artian setelah dicek dan teliti ternyata barakallahu fikum tidak terlalu lemah sekali, itu nanti bisa dikumpulkan dengan hadis-hadis yang lain dengan syawahidnya dan juga mutaba'ahnya menjadi naik menjadi apa? Hasan li ghairi. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa amal fuqaha fayatanuna biqalbil matn. Adapun ahli fikih, mereka perhatian penuh mengenai matan terbalik atau tidak. Paham ya? Mengenai apa matanya terbalik atau tidak. Li'annahu alladhi yataghayyaru bihil hukm. Karena kalau matanya terbalik itulah yang mengubah hukum kan? Ahli fikih biasanya hukum yang diperhatikan. Wah, ini matanya kok terbalik? Tahu. Tapi sanadnya bagaimana? Enggak tahu biasanya. Nah, haitsu inna haula'i yang turuna ila dalalah. Dikarenakan ini dalalah bisa dibaca dua ya, boleh. Dalalah artinya sama. Haitsu inna haula'i yang turuna ila dalalah juga boleh, dilalah juga boleh. Dari sisi sesungguhnya mereka dikarenakan mereka, barakallahu fikum, dikarenakan mereka melihat kepada ad-dalalah yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ditunjukkan oleh lafaz atau matan tersebut. Paham ya? Misalkan matan yang terbalik tadi, hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Nah, ini kalau orang fuqaha enggak perhatian kan berarti lebih utama tangan kiri, seakan-akan gitu kan? Wah, ini berarti enggak tepat. Akhirnya dicek lagi ternyata terbalik. Itu biasanya kalau al-fuqaha mengecek meneliti masalah matanya terbalik atau enggak. Itu paham. Nah, berikutnya wa qalbul matni yahsulu min ba'dir ruwat tanqalib alaihimul mutun fayarmuna ba'd al-ahadits ala ghairi wajhiha. Adapun terbalik matanya terbalik, tertukar gitu. Terkadang terjadi pada sebagian para perawi yang memang matanya terbalik-balik. Terbalik-balik matanya di hadapan mereka. Akhirnya mereka meriwayatkan sebagian hadis-hadis tidak sesuai dengan sisi yang sahih, sisi yang benar, karena matanya terbalik diriwayatkan langsung gitu loh, tanpa dicek lagi. Min dzalika, contoh yang lain, min dzalika masalan sebagai contoh hadis Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi rahmatullah wa radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, kamu sebutkan nanti contohnya kan. 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Ini yang benar kan? Yang benar. Faqallabahu ba'dur ruwat. Akhirnya sebagian para perawi mereka membaliknya. Faqal hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu ini. Hingga tangan kanannya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Fa hadza maqlubun. Seperti ini berarti terbalik. Paham ya? Seperti ini berarti terbalik. Nah, kenapa? Li'annahu ja'ala al-yamina shimalan wa shimal yaminan. Karena dia menjadikan tangan kanan tangan kiri dan tangan kiri tangan kanan. Apa maksudnya ini? Nah, ini namanya maqlub, barakallahu fikum. Dan masih ada contoh yang lain lagi, insyaallah kita lanjut kepada pertemuan selanjutnya sekaligus mengakhiri daripada pembahasan masalah maqlub, dan berikutnya nanti mengenai hadis barakallahu fikum al-fard atau hadis tunggal dan semisalnya, insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.